Bapak Betul. PJ Bupati Aceh Tenggara. Iya. Sebenarnya apa sih Pak fokus daripada peninjauan Bapak di lokasi banjir untuk hari ini Pak? Oke, baik. Kita melihat dari posisi aliran sungai. Ini ada aliran sungai yang masuk ke daerah pemukiman. Nah, ini kita lihat ternyata seperti lokasi di sana ada yang menembus masuk ke sini. Nah, kita coba tutup posisi-posisi seperti itu. Ini ada beberapa titik dari Lawi Ijo, Tegemiko di sini dan ada beberapa titik yang lain. Nah, termasuk kemarin juga hal yang sama. Ternyata tanggul yang ada itu udah jebol. Nah, kalau kita lihat memang debit air yang sangat tinggi, kemudian juga posisi sedimennya juga sudah sangat tinggi, sehingga air juga melebar ya, masuk kemana-mana karena sudah dangkal. Nah, tentu ini kalau kita lihat dari sisi kewenangan, memang ini kewenangan pusat. Cuma kita ini melakukan penanggulangan secara bencana. Dan juga kita sudah menyampaikan secara tersurat kepada Kementerian PUTR, ke Ditjen Sumber Daya Air untuk penanggulangan beberapa titik di daerah aliran sungai kita, baik Lawi Alas maupun yang Ordo kedua Bapak, dan lainnya. kenapa ya Bapak kira-kira alat berat milik BPBD itu ditempatkan di lokasi ini? Apakah ini merupakan titik di mana rembesan air itu Pak? Ya, dimulai? ini salah satu titik rembesan yang masuk ke pemukiman masyarakat. Jadi penanganan sisi kebencanaan ini adalah ketika mengancam jiwa. Ada pemukiman, ada jiwa manusia yang terancam, ini yang kita tanggulangi. Nah, hari ini salah satu kita lakukan dan juga beberapa hari yang lalu, ini juga adalah menutup daerah-daerah yang diterobos oleh air sungai masuk ke pemukiman. Berarti itu langkah apa ya Pak? Pertama yang dilakukan pemerintah. Langkah darurat. Langkah darurat. Ya, selain daripada melihat aliran sungai, tadi juga Bapak melihat jembatan putus ya Bapak. Itu ya, bisa betul. jelaskan sedikit Bapak? Nah, jembatan putus ini juga kalau kita lihat, kita dan minta bantu sebenarnya ke provinsi untuk ada dipasang jembatan bili. Nah, ternyata stoknya di provinsi tidak ada. Jadi untuk penanggulangan darurat sementara, saya instruksikan kepada Kadis PUPR untuk dipasang dulu pohon kelapa sambil kita nanti mencari alternatif lain. Demikian. Ya, kemudian untuk posko pengungsian sendiri, karena tadi ada juga masyarakat yang mengadukan ya Bapak, karena betul. mereka tidak mempunyai tempat untuk mengungsi begitu. Ya, kita sudah menyiapkan tadi di Kute Kereseri tadi di Bambel. Tapi kalau kita lihat mereka memang lebih nyaman tinggal di masyarakat, di keluarganya. Tapi kita siapkan posko di sana. Tetap disiapkan. Pun demikian kita tetap memberikan kebebasan kepada mereka mau tinggal di posko atau di keluarga. Untuk dapur umum Pak, bagaimana? Dapur umum juga demikian. Kita masih mengkaji apakah dibutuhkan dapur umum atau tidak, atau cukup kita berikan bantuan beras dan lainnya saja. Apakah ini yang dibutuhkan? Ini masih camat tadi kita suruh untuk mengecek apakah dibuat dapur umum atau tidak. Tapi saya sudah arahkan untuk dibentuk satu dapur umum. Mungkin bisa di posko yang tadi. Untuk fasilitas kesehatan Bapak, karena ini kan bencana banjir ya Bapak, akan menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit. Sudah kita instruksikan melalui PLT Kadis Kesehatan untuk membuat posko-posko kesehatan. Tadi sudah ada di beberapa kecamatan sudah dibuat dan ada juga di tingkat desa posko-posko tersebut, dan terus kita pantau setiap juga ada masyarakat dilayani atau dan seterusnya terhadap efek penyakit-penyakit yang timbul. Ya, terakhir mungkin Bapak, ini kan sudah dilakukan peninjauan. Setelah itu nanti apa yang akan dilakukan pemerintah Bapak terhadap langkah yang sudah dilakukan ini? Tentu kita akan mendata. Setelah mendata, kita akan menyampaikan juga selain yang bisa kita tanggulangi, ada juga yang kita harus memang mengajukan baik ke provinsi maupun kepada pemerintah pusat. Termasuk tadi kita ada komunikasi dengan Menteri Pertanian terkait dengan bibit dan saprodi ya, karena ada lumayan besar luas lahan yang terkena, lebih kurang 700 hektar untuk padi dan 86 hektar jagung. Ini luar biasa. Terakhir Bapak, ini kan perkiraan cuaca ini kan masih hujannya ekstrim ya Bapak. Himbauan Bapak mungkin terakhir kepada masyarakat. Nah, dari kemarin kita turun, kita sampaikan via camat juga untuk disampaikan kepada masyarakat dan melalui penghulu, agar pertama masyarakat yang tinggal di pinggir sungai atau di samping di lereng-lereng yang ada potensi longsor untuk mencari tempat yang lebih aman ketika kondisi curah air atau curah hujan tinggi. Yang kedua kepada masyarakat juga agar menjaga anak-anaknya, jangan mandi tanpa pengawasan orang tua di sungai atau di pinggir-pinggir sungai atau di kali dan parit sekalipun yang airnya lagi kemudian naik. Nah, yang ketiga kita sampaikan juga kepada masyarakat yang rumahnya terendam, kalau seminimal mungkin penggunaan listrik, kalau boleh dimatikan saja saklarnya daripada nanti ada yang
kesetrum. Nah, yang keempat, kita meminta kepada masyarakat yang hal-hal yang kecil yang rutin, misalkan untuk tidak dibuang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah kayak sifat plastik, sehingga menyangkut parit-parit yang juga bisa tersumbat. Dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat melalui penghulu dan pada camat kemarin sudah kita sampaikan untuk melaksanakan gotong royong di daerah masing-masing. Tentunya pemerintah akan terus ya Bapak mengupayakan segala solusi ya Bapak untuk bencana banjir ini. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Demikian pemirsa laporan kami dari kegiatan peninjauan lokasi banjir oleh Bapak PJ Bupati Aceh Tenggara beserta jajaran. Dari Kota Cane, tim Diskominfo Kabupaten Aceh Tenggara melaporkan. Putar ke sini.